Oke. Stop share dulu. Share screen. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Kita mulai dulu dari yang tugas pertemuan 14. Jadi halaman pertama. Soal pertama itu tentang menentukan pohon ekspresi dari kedua persamaan ini ya. Jadi di sini saya ada kumpulkan 3 jenis jawaban, 3 jenis. Jadi ada dari yang sudah kalian kumpulkan itu ada yang modelnya seperti ini atau itu ada 12 orang. Yang B-nya dibikin terpisah seperti ini. Lalu ada yang seperti ini itu ada 4 orang. Jadi B dipangkatkan 2 seperti ini. Lalu yang seperti ini ada 2 orang. Jadi di sini langsung B kuadratnya di sini. Nah, kita lihat sebentar materinya. Di sini saya sudah screenshot presentasi dari kelompok 4 di sini. Nah, di sini dia bilang bahwa apa ya? Saya pakai ini saja. Oke. Ya, di sini ekspresi yang ini itu dinyatakan dalam pohon biner pada gambar di samping di sini, gambar yang ini. Nah, daun itu menyatakan operan. Daunnya itu menyatakan operan A, B, C, D, dan E, sedangkan simpul dalamnya termasuk akarnya itu menyatakan operator, yaitu tambah kurang kali bagi. Nah, memang di materi ini cuma disebutkan operatornya itu cuma 4 ini. Operatornya itu cuma ini, tambah, bagi, lalu tambah, kali, dan bagi. Di sini ya kurangnya tidak ada, tapi sebenarnya operasinya itu tidak hanya ini, tapi ada tambah, ada kalau tambah berarti bisa berhubungan dengan kurang, lalu ada starnya yaitu perkaliannya, sama baginya, lalu ada juga yang ini. Jadi ini termasuk juga operatornya. Ini operatornya juga seperti ini. Nah, jadi kalau urutannya, kalau misalkan kalian masih ingat pelajaran dulu di SMA atau SMP, pangkat itu dia paling tinggi dari semuanya. Jadi ini urutan pertama. Lalu biasanya kalau dibandingkan ketiga ini, pangkat dibandingkan dengan yang 4 operator lainnya, itu pangkat di urutan pertama. Lalu di urutan kedua itu ada perkalian dan pembagian. Baru di urutan yang terakhir itu ada penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau misalkan ada operasi yang tidak menggunakan kurung, itu kita bisa mulai dulu yang ini, misalkan kita bisa mulai dulu yang ini. Kalau misalkan tidak ada kurung, misalkan punya kita ini yang untuk yang persamaan pertama ini kan tidak ada kurung kan, jadi kita bisa selesaikan ini duluan, lalu ini duluan yang perkalian, ini semua ini duluan, baru yang terakhirnya yang di sini, terakhirnya yang pengurangan ini. Dan kita bisa selesaikan yang duluan yang ini, lalu selesaikan yang ini, baru terakhirnya kita kurangkan semuanya. Jadi pangkat itu lebih besar dari semuanya. Lalu yang urutan kedua, perkalian dan pembagian itu sama-sama kuat. Tapi kalau dibandingkan dengan penjumlahan dan pengurangan, maka perkalian dan pembagian itu lebih kuat. Jadi mereka duluan, baru yang terakhir itu dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, itu misalkan kalau tidak ada kurung. Tapi lain cerita kalau misalkan ada kurung. Jadi kalau ada kurung ya berarti dioperasikan duluan yang ada dalam kurung. Misalkan yang ini, kita operasikan dulu yang ini, yang pertama. Lalu operasikan dulu yang ini, kedua. Lalu operasikan lagi yang ini, dikalikan dulu dengan X. Baru dijumlahkan terakhir yang ini. Jadi satu-satu. Jadi yang pertama dalam kurung yang kecil ini,
dalam kurung yang kecil ini dikalikan dulu dengan X-nya yang di sini, lalu yang ini ditambahkan lagi dengan yang A1-nya di sini, dikalikan lagi dengan si X di sini, baru dijumlahkan dengan A0 di sini. Nah, kalau misalkan kalian lihat yang ini, kalau yang ekspresi yang ini, berarti yang dikalikan dengan X cuma yang ini kan? Yang ini cuma yang dikalikan dengan X cuma yang ini kan? Semua ini. Jadi A3X dikali dengan X. A2 A3X dikali X dikali dengan X. A2 dikali dengan X dikali dengan X. Baru A1 dikalikan dengan X. Sementara A0 ini tidak dikalikan dengan X kan? Atau bagaimana? Kalau kalian lihat ini, sepintas yang di sini. Iya, Pak. A0 Ya. tidak dikalikan dengan X. Nah, jadi yang dikalikan dengan X itu cuma dalam kurung besar ini kan? Nah, Ya, Pak. jadi oke, sekarang kita lihat. Nah, di sini kalau kalian lihat bahwa daun itu menyatakan operan ini. Saya mencoba mencari sumber kemarin, apakah bisa dua daun berbeda itu menyatakan operan yang berbeda. Nah, ternyata saya tidak menemukan teori itu. Jadi setiap daun itu hanya mewakili satu operan. Jadi satu daun satu operan. Nah, sehingga karena satu daun satu operan, maka yang menjawab seperti ini itu salah yang ini. Jadi ini karena ada dua daun berbeda, tapi operannya sama. Nah, jadi tidak bisa seperti ini. Jadi yang menjawab seperti ini itu salah. Jadi harusnya dia itu ini setiap daun hanya mewakili satu operan. Nah, operannya itu tidak hanya bilangan seperti ini, tapi juga bisa angka. Jadi yang ini itu sudah benar ya. Jadi mau 2 dan 4 itu juga benar. Jadi B dipangkatkan 2, lalu A dikalikan dengan E, 4 dikalikan lagi dengan AE di sini. Jadi yang ini kan hasilnya A kali E di sini. Lalu yang di sini A kali E, A kali C ya ini ya. Oke, A kali C. Lalu yang di sini berarti dapatnya 4 dikalikan dengan A dikalikan dengan C. Yang di sini dapatnya berarti B pangkat 2. Baru yang di sini terakhir dapatnya B kuadrat kurang 4AC di sini. Nah, oke. Nah, jadi yang ini salah. Nah, yang ini kenapa salah? Karena sebenarnya yang ini itu harus di itu lagi di apa istilahnya? Dikembangkan lagi. Jadi tidak bisa karena ini masih ada operasi di sini. Jadi ini harus dikembangkan lagi menjadi B berpangkat 2 di sini. Tidak bisa langsung seperti itu. Jadi yang paling benar adalah yang ini. Yang ini juga masih kurang tepat. Bagaimana? Ada yang mau tanya dulu untuk yang A? Pas, Nah, Pak. kalau kalian ragu, kalian bisa, nanti saya kirim PPT-nya, kalian bisa cek di sini. Ini salah satu contoh yang ini, untuk mengerjakan yang ada operasi ini ya. Ada operasi ini. Ini saya ketemunya di sini. Jadi masing-masing daun itu hanya merepresentasikan satu operan saja. Tidak bisa dua operan yang sama begitu. Bagaimana, Pas? Pas, Pak. Oke, kalau pas kita lanjut ke yang nomor D. Nah, untuk nomor D ekspresi ini. Yang ini, yang menjawab ini ada 7 orang, yang menjawab seperti ini 7 orang, yang menjawab seperti ini 2 orang, dan yang menjawab seperti ini ada 8 orang. Oke. Nah, oh ya ini saya sudah tambahkan ininya ya. Oh iya, supaya saya edit ya. Nah, kalau misalkan yang di sini, ini yang menjawab ini ada 7 orang, mereka membuatnya yang ini, pokoknya coba. Oh, saya harusnya lupa edit untuk jangan kelihatan ininya. Nah, ini pokoknya lagi ini dulu. Oh ya ini dulu. Nah, jadi ini dipisah seperti ini. Nah, kalau misalkan ini saya satu operasikan satu-satu, A3 dikalikan X dari bawah, hasilnya di sini.
Lalu yang untuk yang simpul yang ini, itu dapat A3 kali X ditambah A2. Lalu untuk simpul yang di sini itu X tambah A1. Lalu dikalikan lagi yang ini itu dapat A3X tambah A2 dikalikan lagi dengan X tambah 1. Nah, yang di sini X A0 berarti jadinya X tambah A0 yang ini. Sehingga kalau misalkan ini saya gabung semuanya ke operasi yang perkalian ini, maka dia menjadi A3X tambah A2 dikalikan X tambah A1 dikalikan X tambah A0. Nah, apakah ini sama dengan ini? Kalian lihat baik-baik. Jadi di sini A3X tambah A2 dikalikan dengan X. Nah, tapi yang di sini mereka bikinnya X-nya ditambahkan A1. Ini, X-nya ditambahkan A1 yang di sini. Sehingga nanti kalau misalkan seperti ini, berarti A3X-nya juga harus dikalikan dengan A1. A2-nya juga harus dikalikan dengan A1. Padahal tidak kan? Di sini yang dikalikan itu cuma ini ke sini, lalu ini ke sini. Sementara ini tidak. Jadi yang ini, yang ke sini itu tidak dikalikan. Ini yang ke mana lagi? Ini yang ke sini juga tidak dikalikan di sini. Nah, kalau misalkan kalian bikinnya seperti ini, berarti ekspresinya jadinya seperti ini. Nah, ada dalam kurung yang di sini, lalu ada dalam kurung lagi yang di sini. Sehingga itu artinya A3X-nya dikalikan dengan X, A3X-nya juga dikalikan dengan A1. A2-nya dikalikan dengan X, A2-nya juga dikalikan dengan A1. Nah, sehingga ini salah. Ini salah. Ekspresinya tidak sesuai. Jadi ada yang kerjakannya seperti ini, tapi nanti di bagian nomor 2-nya itu benar. Karena mereka tidak mengerjakannya itu menggunakan pohon yang mereka buat. Mereka mengerjakannya menggunakan kembali persamaan awal, dan itu salah. Jadi untuk yang pohonnya yang jawab seperti ini salah. Lalu yang nah yang ini sepintas sama. Bedanya di sini. Yang ini masih ada A3X, yang di sini A3 saja. Nah, jadi ini belum selesai. Ini harus dikeluarkan lagi X-nya. A3 baru X di sini. Jadi harus ada operasi perkalian lagi di sini dulu. Sama seperti ini. Jadi yang jawab seperti ini juga kurang tepat. Yang benar adalah yang ini. Ini ekspres. Jadi yang di sini dapat A3X, lalu operasi penjumlahan jadi A3X tambah A2, lalu operasi perkalian lagi A3X tambah A2 dikalikan dengan X, ada operasi penjumlahan lagi A3 setelah dikalikan dengan X ditambah dengan A1. Jadi yang dikalikan dengan X cuma yang ini saja, yang A1-nya tidak. Gitu. Lalu setelah ditambahkan dengan A1 dikalikan lagi dengan X di sini. Baru ditambah dengan A0 yang menghasilkan persamaan ininya. Nah, yang ini yang ini kurangnya cuma yang ini. Yang ini belum selesai. Ini harus di expand lagi. Oke? Ya, Pak. Oke, kalau sudah sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, kalau sudah selanjutnya kita cepat-cepat saja. Ya, yang ini. Ini bagaimana ini caranya? Oke. Saya tidak bisa lihat nih soalnya. Oke, ini dari soal nomor 1 itu diketahuinya A-nya 2, B-nya 3, C4, X7, A05, A14, A3, A23, dan A3-1. Jadi nilai ini langsung kalian masukkan ke dalam pohon yang telah kalian bikin. Begitu. Pohon yang telah kalian bikin. Nah, ini saya ada masukkan beberapa, saya bingung juga ini di yang kalian kerjakan itu aneh-aneh bentuknya. Tidak saya masukkan di sini, ada yang pokoknya yang benar itu dikerjakannya itu
yang ini nih. Yang dua ini. Yang ini sama yang ini. Ini pengerjaannya sudah benar. Harusnya dikerjakannya seperti ini. Kalau yang kalian bikin tuh kurang dari apa segala macam itu bukan yang itu, mungkin karena itu yang muncul di PPT-nya, jadi kalian menyesuaikan dengan itu. Padahal sebenarnya cuma tinggal mengganti yang tadi, yang ini dengan angka-angkanya. Ini, jadi ini digantikan angka-angkanya, yang ini adalah hasilnya. Jadi kalau A kali C hasilnya apa di sini ya, ditulis di sini. 4 kali ini hasilnya apa, ditulis di sini, seperti itu. Cuman seperti itu sebenarnya. Nah, jadi ini ada yang mengerjakan seperti itu, jadi yang ini benarnya memang seperti ini. Jadi tadi B-nya berpangkat 2. B-nya berpangkat 2, kita punya B-nya 3, ya sudah digantikan B dengan 3. 3 berpangkat 2 hasilnya 9. Lalu ke sini. Di sini AC, A-nya 2, C-nya 4. Jadi 2 dikali A dikali C, 2 dikali 4 hasilnya 8. Lalu 4 dikalikan A kali C di sini. Jadi 4 dikalikan 8 hasilnya 32. Baru terakhir yang di sini dikurang sama yang ini. Jadi 9 dikurang 32, hasilnya yang min 23. Nah, itu. Nah, yang nomor B itu yang benar yang ini. Jadi pohon ekspresinya itu yang benar yang ini. Jadi yang di sini itu mereka kerjakannya sudah benar, tapi pohon ekspresinya itu mereka pakai pohon ekspresi yang salah. Jadi ini juga belum tepat di sini. Nah, ini juga belum tepat. Jadi yang menjawab ini benar, tapi ternyata di nomor 2-nya itu salah. Jadi mereka masih salah. Jadi kalau misalkan ini yang benar, maka kita tinggal gantikan angka-angkanya seperti yang saya tuliskan di sini. A3-nya min 1, X-nya 7, dikalikan dapat min 7. Lalu dijumlah lagi dengan 3, hasilnya min 4. Dikalikan lagi dengan 7, hasilnya min 28. Ditambah dengan 4, min 24. Dikalikan dengan 7, hasilnya min 168. Dijumlahkan dengan 5, hasilnya min 163. Nah, jadi ini yang hasilnya min 163. Jadi ada yang jawabnya itu yang ini, jawabnya yang ini, tapi pengerjaannya mereka langsung substitusi ke sini. Jadi jawabannya dapat tetap min 163. Tapi itu tetap saya salahkan karena mereka memasukkan nilainya itu tidak berpatokan pada pohon yang mereka buat, pohon ekspresi yang mereka buat. Jadi walaupun hasilnya ini benar dapat 163, tapi tetap saya salahkan karena mereka tidak berpatokan ke sini. Ada juga yang tetap mengerjakannya menggunakan pohon ini dan itu hasilnya sampai 200-an kalau tidak salah. Hasilnya itu min 200-an, itu salah. Nah, kalau yang di sini jawab untuk pohon ekspresinya sudah benar, tapi ketika dimasukkan angkanya malah waduh, saya kurang tahu itu, pokoknya mereka aneh-aneh lah jawabnya itu. Terlalu based on PPT-nya jadi aneh. Saya tidak masukkan ke sini. Jadi untuk yang nomor 2, jawaban A-nya yang benar itu yang seperti ini. Lalu jawaban B-nya yang benarnya itu yang seperti ini. Bagaimana? Halo? Pas, Pak. Oke. Paham ya? Jadi cuman disubstitusikan nilainya itu ke dalam pohon yang telah kalian buat, ke dalam daun dan ke dalam akar-akarnya ini. Disubstitusikan, jadi yang ini operannya, lalu yang di sini nanti diubah berdasarkan hasil operasi dari operan dan operatornya. Seperti itulah, cuman seperti itu. Oke, kalau sudah lanjut lagi ke yang nomor 3. Ini rata-rata semuanya benar. Rata-rata semuanya benar, cuman ada beberapa yang salah. Jadi saya pastikan pasti kalian sudah paham. Jadi untuk yang ini, yang 0,00-nya berarti yang ini, yaitu dilihatnya dari sini ya. 0,
0, 0, dan 0 di sini. Berarti yang di sini berarti 0, 0, 0, 1 di sini. Yang ini 0, 0, 1, lalu ini 0, 1, 0, 0 di sini. Yang ini 0, 1, 0, 1, 0. Oke, dapat yang di sini. Yang ini 0, 1, 0, 1, 1. Dapat yang di sini 0, 1, 1. Dan yang terakhir 1 saja di sini. Oke, jadi sudah ya. Jadi ini yang benarnya ini banyak. Hampir semua kalian benar. Cuman ada 1-2 orang yang keliru. Ada yang masih nyambungnya dari sini. Padahal ini sudah ini pas di sini saja. Oke, itu yang benar. Lalu untuk yang soal pertemuan 15 untuk string ABAA CC DBA di sini. Dengan ketentuan simbol dengan peluang lebih kecil sebagai anak kiri dan simbol dengan peluang lebih besar sebagai anak kanan. Ingat ya, peluang lebih besarnya itu di anak kanan, sementara peluang lebih kecilnya itu di anak kiri di sini. Jadi kita akan mengerjakannya kalau misalkan algoritmanya itu dimulai dari mengambil yang paling terkecil, maka otomatisnya itu kita pasti akan bergeraknya dari mana? Dari kiri kan? Dari kiri ke kanan kan? Iya Ya, tidak? Pak. Karena di sini yang lebih kecil diambilnya sebagai anak kiri. Anak kiri. Sementara yang peluang lebih besar diambilnya sebagai anak kanan. Jadi kalau misalkan kita bandingkan dengan contoh ini, itu dia terbalik begitu. Jadi harusnya ini nanti dia lebih miringnya ke arah kanan, bukan ke arah kiri seperti ini. Nah, di sini contohnya ini juga ada typonya. Jadi harusnya di sini itu 1/7, 1/7 sehingga nanti ketika peluangnya dijumlahkan ya di sini 2/7. Lalu 2/7 ditambah 2/7 itu hasilnya yang 4/7. 4/7, 3/7 hasilnya 7/7. Oke, sekarang coba kita lihat ini beberapa, saya lupa taruh. Pokoknya ini ada beberapa jawaban yang saya fotokan, masukkan ke sini. Nah, ini rata-rata semuanya itu dari kanan ke ini. Jadi ini juga lebih dari kanan ke kiri. Ini juga dari kanan ke kiri. Ini juga ya ini. Oke, jadi intinya pada intinya dulu karena dari sini yang lebih kecilnya itu sebagai anak kiri dan peluang lebih besarnya sebagai anak kanan, harusnya dia itu trennya bukan tren sih. Pokoknya dia lebih miring ke kanan, bukan dari kirinya di bagian bawah makin ke atas makin ke kanan, bukan yang kanannya di bawah makin ke atas makin ke kiri seperti ini. Oke, terus nah, misalkan di sini ada 3 jawaban. Coba yang ini dulu. Algoritmanya itu kan bilang kita ambil dulu yang peluangnya paling kecil. Jadi kalau misalkan dari tabelnya ini, wah ini nomor apa ini? Oke. Nah ini yang peluang paling kecil itu yang D dan E kan? Di sini 1/10. 1/10 dan 1/10. Sehingga kita, karena cuma ada 2, ya sudah kita ambil saja dulu yang ini. Nah, dan ini karena dia sama besar peluangnya, ya sudah. Tidak, kita bebas. Pokoknya mau taruh yang D dari kiri ataupun D dari kanan tidak masalah sebenarnya itu. Jadi karena D dengan E itu sama besar. Nah kalau punyanya si siapa ini, ini dia urutan. Jadi pakai urutan. Oke lah karena di abjad itu D lebih duluan daripada E, ya sudah D-nya yang di kiri, E-nya yang di kanan. Walaupun sebenarnya kalau mau ditukarkan pun tidak masalah. Karena D dan E-nya itu peluangnya sama di sini. Oke, jadi di sini misalkan sama, dimulai dari D dengan E, ini juga dimulai dari D dengan E, di sini mulai dari D dengan E. Tapi kenapa ini menjadi salah? Karena ini kita sudah belajar kemarin, berarti ini kan konsepnya aras kan. Jadi ini aras 1 misalkan, ini aras 2 dan aras 3 di sini. Nah, kalau dibikin seperti ini berarti ini di artikelnya mereka ini satu level kan.
Padahal yang D dengan E ini peluangnya lebih kecil daripada B dengan C. Jadi ini salah. Nih. Jadi harus ini dulu nih. Peluangnya yang paling kecil yang ini. Atau yang ini. Oke, jadi yang sudah pasti yang jawab seperti ini sudah salah. Sekarang kita lihat antara dua kemungkinan. Jadi yang pertama D dengan E 1/10, 1/10 dapatnya 2/10. Ini juga 1/10, 1/10 dapatnya 2/10. Nah, selanjutnya kita cari yang lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi kita punya B dan C di sini. Kita punya B dan C. B dan C itu sama-sama 2/10. Oke, jadi karena di sini sudah D dan E, maka di sini jadinya DE 2/10. Di sini juga jadi DE 2/10. Nah, karena misalkan di sini B dengan C, kalian mau ambil B duluan pun tidak masalah. Kalian mau ambil C duluan pun tidak masalah. Kalau misalkan yang di gambar pertama ini, diambilnya C duluan. Karena nanti pada akhirnya jawabannya itu dia bikinnya berurutan. Jadi tidak masalah. Jadi di sini DE-nya itu disandingkan dengan si C. Tapi kalau misalkan mau di sini B dan di sini C, itu juga tetap benar. Karena peluangnya sama-sama kecil. Nah, di sini juga DE-nya disandingkan dengan C. Ini juga masih benar di sini. Jadi 2/10-nya disandingkan dengan 2/10 menghasilkan CDE-nya 4/10. Ini juga C 2/10, DE 2/10 jadinya CDE 4/10. Nah, yang di sini mulai salah. Kenapa yang ini ini teorinya dari mana atau apa pemikirannya sampai ada seperti ini. B 2/10 lalu ada A 4/10. Padahal kalau kalian lihat algoritmanya, itu dia terus jadi diambil yang paling kecil, dijumlahkan, disandingkan lagi dengan yang paling kecil, nomor 2, misalkan seperti itu, dijumlahkan lagi, lalu diambil lagi yang paling kecil, nomor 3, dijumlahkan lagi, diambil lagi yang paling kecil. Jadi sebenarnya yang paling mungkin itu adalah yang ini, yang paling benar. Jadi diambil yang paling kecil, dijumlahkan dapat 2/10. Lalu lihat lagi yang paling kecil, oh ada lagi nih, B dengan C, sama-sama 2/10. Terserah mau ambil yang mana. Oke, di sini ambil C, dapat 2/10. 2/10 jadinya 4/10. Lihat lagi, apakah masih ada yang kecil? Oh, masih ada. B, ambil lagi yang B, taruh di sini. D disandingkan dengan CDE, 2/10 sama 4/10, jadinya 6/10. Nah, ini sudah, tinggal satu, ya sudah. Disandingkan lagi dengan A. 4/10 ditambah 6/10 jadinya 10/10. Jadi yang ini yang paling benar. Sementara yang ini salah. Jadi pokoknya patokan ke algoritmanya. Yang ini juga salah. Tahu kalau yang jawabannya sama seperti ini, mau kasih argumen silakan. Kenapa pengerjaannya seperti ini? Ada yang mau bicara? Ada? Pas, Pak. Oke, jadi benarnya seperti ini ya. Jadi diambil dua simpul yang paling kecil, dioperasikan, lalu dilihat lagi simpulnya. Jadi dia kayak cuman satu itu saja sih. Kemungkinan untuk bercabang-cabangnya seperti ini itu tidak. Jadi dia seperti ini. Satu seperti ini. Oke, bagaimana? Pas, yang Pak. lain? Yang lain yang belum bersuara dari tadi. Oke, kalau sudah lanjut ke yang di sini. Oh ya, ini algoritmanya. Di sini ada dari berdasarkan presentasinya kelompok berapa ini? Kelompok 5. Ini pilih dua simbol dengan peluang paling kecil. Lalu kemudian kombinasikan sebagai simpul orang tua dari simpul B dan D. Sehingga menjadi simpul BD dengan peluangnya 2/7. Lalu selanjutnya pilih dua simbol berikut dengan termasuk simbol baru yang dapat dari sini.
Simbol barunya itu dapat dari yang sini. Lalu dipilih lagi simbol yang lain yang mempunyai peluang terkecil. Jadi misalkan yang ini peluang terkecil urutan pertama, berarti ini peluang terkecil urutan kedua, misalkan seperti itu. Lalu dioperasikan lagi seperti itu dan seterusnya. Lakukan hal yang sama seperti langkah sebelumnya sehingga dihasilkan simbol baru CBD dan seterusnya. Proses yang sama dilakukan pada dua simbol berikutnya seperti itu. Jadi yang paling benar itu adalah kembali lagi adalah yang ini. Oke, nomor 2 soalnya mana ini? Oh iya, tidak, ini ada catatannya di sini. Perhatikan bahwa kode Huffman itu tidak bersifat unik. Jadi dia tidak tunggal sebenarnya. Makanya tadi saya bilang kalau kalian mau tukarkan yang mana tadi? Oke, yang ini. Kalian mau tukarkan B dengan C, posisinya juga tidak masalah. Di sini mau mulai dengan B, di sini mau dengan C, it's okay. Yang ini juga tadi, kalau kalian mau C yang di sini, D yang di sini juga, it's okay. Nah, ketika kalian ubah tukar-tukar kan sebenarnya kodenya juga berganti kan. Jadi kenapa sehingga di buku itu bilangnya seperti ini. Kode Huffman itu tidak bersifat unik. Unik itu maksudnya one and only lah, pokoknya seperti kita begitu. Kita kecuali yang kembar pun sebenarnya ada perbedaan yang sedikitnya, tidak ada yang sama persis begitu. Jadi kalau yang namanya unik itu dia tunggal, hanya ada satu saja, pokoknya one and only begitu. Nah, tidak, kode Huffman itu tidak tergantung dari ini kekerapannya, lalu ini penempatan kodenya, ini diletakkan di kiri atau di kanan. Jadi itu tergantung dari penempatan itunya. Yang penting masih sesuai dengan kaidah-kaidah yang seharusnya begitu. Oke, lalu selanjutnya di sini nomor 2 itu stringnya itu untuk makan malam di mana. Masih sama aturannya, yang lebih kecilnya ditaruh di kiri dan yang peluang besarnya itu ditaruh di kanan. Sisi kiri dilabeli dengan 0 dan sisi kanan dilabeli dengan 1. Oke, kita lihat ini ada berapa? Oke, ada 3 yang saya masukkan di sini ya. Lihat dulu 3. Oke, yang ini saja. Ya, ada 3 ini. Ya, rata-rata untuk tabelnya benar semua. Yang ini oke, ini juga oke. Jadi harusnya itu pertanyaannya itu harus ini ya, harusnya sampai sini kalau lengkapnya itu harus ini. Harus langsung ditulis 40 bit di sini. Jadi kalau yang ini masih kurang tepat ya yang ini. Jadi ini cuman menuliskan lagi yang ada di tabel ini. Ini cuman memasukkan yang ini. Misalkan kalau punyanya dapat yang ini, cuman ditulis lagi seperti ini. Waduh, oke. Nah, ini salah ini kalau yang ini. Jadi harus stringnya itu juga harus ditulis berdasarkan kalimatnya. M itu apa, A itu apa, K itu apa, A itu apa, N itu apa. Jadi ini yang paling oke. Jadi ini makan malam di mana. Di saja 2 huruf sudah begini. Harusnya begitu semuanya. Jadi dapat 40 bit. Nah, yang ini kurang tepat yang ini. Yang tepatnya di sini. Tapi itu dari segi yang bagian akhirnya ya, itu dari bagian akhirnya untuk representasi binernya. Tapi kalau dari pohonnya itu yang benar yang ini. Sementara yang ini kurang tepat. Kita lihat satu-satu. Jadi masih sama seperti yang tadi aturannya. Kita lihat yang peluangnya paling kecil. Peluangnya paling kecil. Di sini kita lihat yang 1/16 itu ada 4. Jadi 1/16-nya itu kita bikin di level paling pertama. Nah, kalau level paling pertama boleh kita bikin seperti ini. Aduh. Oke, jadi kan perbandingannya itu kan 2-2. Jadi ya mau tidak mau akhirnya kita bikinlah seperti ini karena dia biner. Ingat kalau biner berarti cuma ada boleh 2 daun. Sehingga karena kita punya 4 ya mau tidak mau kita bikin 4 daun seperti ini. Jadi yang ini 2, ini 2.
Terus apakah bisa ditukar-tukar, Pak? Ya, bisa sekali. Jadi ini mau DI dengan K, DI dengan L, I dengan K, I dengan L, apalagi. Pokoknya ini bisa tukar-tukar. Kenapa bisa ditukar-tukar? Karena mereka sama-sama punya peluang yang sama, yaitu 1/6. Jadi bisa DK, DL, IK, IL, seperti itu. Pokoknya bisa. Lalu selanjutnya, yang dari misalkan di sini, DI dan IK. Oke, ini juga KL, ini DI. Ini juga, ini benar. 1/16, 1/16. Oke. Lalu yang kedua, dari sini dihasilkan 2/16, 2/16 di sini. Ada DI, ada KL. Nah, sehingga DI dan KL ini kita kumpulkan dulu. Nah, di sini KL-nya itu dapat yang ini, sementara DI-nya itu dapatnya yang di sini. Kalau yang di sini, DI-nya itu dikumpulkan dulu menjadi DIKL, baru dibandingkan dengan simbol yang lain. Nah, kalau di sini, itu sudah langsung dibandingkan. Jadi KL-nya dibandingkan dengan simbol yang lain, sementara DI-nya dibandingkan dengan simbol yang lain. Hanya di sini, setelah 1/16, yang paling kecil itu adalah 2/16, kan? Nah, cuma ada satu, sehingga kalau kalian bikin seperti ini, berarti kalian menyamakan yang ini. Seakan-akan bahwa 2/16 dengan 6/16 ini sama kuat. Nah, kalau sama kuat, berarti bisa kita tukar, mau 6/16 duluan atau 2/16 duluan. Nah, itu kan salah. Harusnya ambil dulu 2/16, baru 6/16. Tapi kalau dibikin seperti ini, berarti kan dia satu level. Artinya dia sama kuat. Nah, itu salah. Jadi ya sudah, kita gabungkan dulu DIKL-nya. Dapatlah yang di sini, baru kita ambil lagi yang paling kecil. Oke, ada 2/16, cuma ada 1. Seperti itu. Lalu gabungkan lagi DIKL sama N-nya. Dapatlah yang di sini. Baru diambil yang 4/16, di sini masih ada 4/16. Di sini sudah ambil 6, satu level di sini. Nah, ini salah. Setelah itu, setelah ada 6 di sini, ternyata masih ada 4 di sini. Nah, padahal 4 dengan 6 lebih kecil yang mana? Begitu. Oke, jadi setelah itu 4 dengan 6 disandingkan lagi dapat 10, baru diambil yang 6/16. Yang paling terakhir. Aduh. Oke, baru dapat terakhirnya itu yang disandingkan ADIKLMN, dapatlah yang ini, 6/16. Jadi yang paling benar itu yang ini, pohonnya, tapi untuk kesimpulannya yang ini itu salah. Jadi bitnya itu benarnya dibikin seperti yang di sini. Ini. Jadi digabungkan semuanya. Jadi yang M itu apa kodenya, A itu apa kodenya, L itu berapa kodenya. Kodenya dilihat bagaimana. Berarti kalau yang mana ini? Yang A 0 di sini, hanya 0. Lalu M-nya 0, M-nya 1 0. Lalu N-nya 1 1 0 di sini. Lalu D-nya 1 1 1 0 0 dan seterusnya seperti itu. Jadi beda. Lihat lagi kode Huffman-nya itu tidak tunggal. Jadi kamu tidak bisa bilang bahwa oh kode saya yang paling benar begitu. Tidak. Jadi kode orang lain juga bisa benar asalkan pembuatan pohonnya itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidahnya, sesuai dengan algoritmanya, harus yang paling kecil duluan begitu. Jadi yang paling kecil itu harus selevel. Tidak bisa 2 dengan 16, 2/16 di satu levelkan dengan 6/16. Lalu tiba-tiba di atas lagi muncul 4/16. Padahal di bawah sini sudah ada 6/16. Jadi untuk pohon ini yang paling benar, sementara untuk kesimpulan akhirnya justru ini yang paling benar. Seperti itu. Bagaimana, dia mau tanggapan dulu? Pas, Pas. Pak. Pas, Pak.
Oke. Ini punya siapa lagi ini? Oke. Ya, di sini DI, LDI, K1/16. Oke, kalau di sini masih kurang tepat juga karena ya 1/16, 1/16. Oke. Ini sama, ambil 2. Algoritmanya itu kan bilangnya seperti ini tadi ya, algoritmanya. Oke. Pilih 2 simbol dengan peluang. Jadi pilih 2 simbol. Jadi dimulai dengan 2 simbol begitu. Sehingga kalau misalkan saya lupa taruh namanya. Pokoknya ini dia sudah diambil duluan itu cuma 2 simbol ya karena algoritmanya bilang 2. Oke. Saya ambil 2 dulu, 2 simbol yang paling kecil. Di sini ada 4. Jadi terserah saya mau ambil yang mana. Mau DI boleh, DL boleh, IK boleh. Nah, di sini dia pilih yang DI. Oke, ini benar. Diambil dulu 2 simbol, lalu dioperasikan dapat 2/16, lalu diambil lagi yang kecil lainnya. Karena dia sudah ambil D dengan I, maka dia sekarang diambil L, sama lagi 1/16. Ini dioperasikan dapat 3/16. Lalu masih 1/16, masih tersisa 1, punyanya K, ambil lagi si K, dioperasikan lagi, dapat yang 4/16. Nah, habis itu pelan-pelan. Setelah itu lihat lagi yang paling kecil yang mana. Oh, ada 2/16. Oke, ambil 2 lagi per 16. Nah, dioperasikan dapat 6/16. Habis itu lihat, oke, masih ada 4 lagi per 16. 4 lagi per 16, dapat 10/16 dan 6/16 di sini. Nah, jadi dapatlah yang ini. Dapatlah yang kodenya itu seperti di sini. Oke. Nah, ini 10M0A kan di mana? Oke, ini juga sudah dibikin untuk setiap hurufnya. Jadi ini huruf M, ini huruf A, ini huruf K, huruf A, huruf N, huruf D. Nah, kenapa bisa ini nih? Ini huruf A lagi berarti. 10M 5. Ada apa lagi? Kan itu soal makan malam, Pak. Oh, makan malam. Ya. Oh, oke. Ini M berarti ya ini. M. Nah, berarti ini bukan M ya. Harusnya M kan? Harusnya sama dengan ini kan? Itu di penulisan yang salah, Pak. Itu harusnya 10 terus 0. Oh, spasinya ya. Ya. Oke. Nah, jadi kalau menurut kalian antara yang ini sama yang di sini, yang paling sesuai dengan yang ini, yang paling ini. Yang paling sesuai dengan algoritmanya yang mana? Jadi kalau di sini diambil satu levelnya itu 1/16 semua. 4-4-nya sekalian. Kalau yang di sini diambilnya 2 dulu lah pokoknya. Menurut kalian yang paling benar yang mana? Antara 2 ini. Berdasarkan algoritmanya. Ya, algoritmanya kita lihat lagi di sini. Pilih duo lagi, 2 simbol. Dengan peluang probability paling kecil. Itu algoritmanya seperti itu. Jadi kalau yang ini salah, pokoknya bandingkan menurut kalian ini. Menurut kalian yang ini, yang gambar yang ini, sama pekerjaan yang ini, sama pekerjaan yang ini. Yang paling sesuai dengan algoritma itu yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, Pak.
Yang lain gimana? Yang lain? 2, Pak. 2 ya. Jadi yang kedua ini yang paling oke. Ini nih, sesuai algoritma. Jadi ambil dua-dua pelan-pelan begitu. Yang ini memang ya benar juga karena mereka ini satu level. Kita bisa tempatkan mereka di level yang sama. Yang fatal itu yang ini tidak bisa kita tempatkan di level yang sama karena peluangnya beda. Nah, tapi yang di sini ternyata tidak sesuai dengan algoritmanya. Karena algoritmanya itu harus diambil 2 dulu. Jadi kalau misalkan ada 4, ya sudah, jangan rakus, ambil dulu pelan-pelan 2 gitu. Ambil dulu pelan-pelan 2, terserah mau yang mana. Intinya masih yang peluangnya sama begitu. Oke, jadi yang ini ya yang paling benar. Nah, tapi mungkin ininya agak typo sedikit. Tidak tahu ini berapa bit nih. Oke. Oke. Ada yang mau bicara dulu yang untuk soal yang ini? Pas? Pas, Pak. Oke, kalau sudah lanjut ke yang terakhir. Soalnya bilang tentukan hasil kunjungan pre-order, in-order, dan post-order dari pohon 3 arai. Jadi ingat bahwa pohon 3 arai itu ya bro. Oke, jadi ingat bahwa pohon 3 arai itu berarti artinya pohon dengan jumlah daun pada simpulnya itu paling banyak adalah 3 begitu. Jadi di sini kita punya simpul E yang punya daunnya itu ada 3, sehingga ini disebut dengan pohon 3 arai. Gitu. Oke. Nah di sini suruh kita membuat kunjungan pre-order, in-order, dan post-ordernya. Nah, bagaimana? Kita lihat dulu teorinya. Ini berdasarkan presentasinya kelompok 5. Saya cuma copy-copy lagi. Jadi kalau misalkan pre-order berarti kita mulainya dari R dulu, masuk ke T1, baru ke T2 gitu. Lalu untuk yang in-order T1 dulu, lalu di R-nya baru T2. Sementara kalau post order, jadi kalau kalian lihat sebenarnya bedanya itu cuman posisi R-nya. Jadi kalau yang pre, R-nya duluan, in order, R-nya di tengah, dan post order itu R-nya paling akhir. Seperti itu. Bedanya cuma di situ. Nah, kita lihat 2 contoh yang disajikan oleh kelompok 5. Ada 2 contoh di sini. Ini pohon berapa nih? 4 arai. Yang ini pohon 2 arai di sini, pohon binary pokoknya. Lihat yang misalkan untuk yang pre-order berarti dia ini lihat bahwa dia mulai dari yang R, berarti kita mulai dari A di sini. Jadi A ke T1 berarti kita T1 kita lihat dari sini. Jadi ini ada pokoknya di sini anggaplah ada 3 ya, ada 3. Kita lihat secara upah pohonnya masing-masing. Jadi upah pohonnya itu yang pertama kita lihat yang ini, lalu yang kedua yang ini yang ketiga ya, ini yang ketiga, baru yang kedua yang ini sebenarnya. Nah, kita lihat per upah pohonnya. Jadi biar tidak bingung kita bagi-bagi per upah pohonnya, upah pohon pertama, upah pohon kedua, upah pohon ketiga. Kita bagi seperti itu. Baru kita lihat lagi, oke, yang ini. Berarti di sini kalau untuk yang ini berarti sekarang anggaplah ini yang jadi R-nya sekarang lagi. Sudah, kita mulai lagi dari B. Nah, sekarang di B ini kita punya lagi 3 upah pohon. 3 upah pohon yang kecil. Yang ini, sama yang ini. Nah, jadi turun lagi ke sini. Oke, yang ini yang R lagi jadinya. Nah, setelah R baru ini kita masuk ke
T1 sama yang di sini T2. Jadi kita punya A, B, E, N, apa ini? O. Oke, dapatlah yang baris pertama ini. Lalu sudah upapohon ini selesai, pindah ke upapohon berikutnya. Oh, upapohon yang berikutnya cuma ada satu. Ya sudah, langsung tulis F. Nah, upapohon berikutnya juga cuma ada satu, cuma ada G. Ya sudah, langsung tulis G. Nah, upapohon yang besar yang ini sudah selesai. Pindah ke upapohon yang kedua. Oke, upapohon kedua berarti C di sini yang jadi R sekarang. Ini jadi T1. Ini jadi T2. Nah, jadi T2 berarti sudah langsung CHI. Dapatlah yang di sini. Habis itu lagi, pohon yang ini sudah. Nah, kita pindah ke upapohon yang terakhir. Upapohon yang terakhir berarti, nah upapohon yang terakhir ada lagi upapohon. Kita bikin upapohonnya satu-satu. Ini, ada yang ini, ada yang ini, sama ada yang ini. Oke. Upapohon. Jadi kita mulai dulu dari yang kiri. Upapohon yang pertama cuma punya satu daun. Oke, langsung J. Upapohon yang kedua hanya punya K. Oke, langsung. Upapohon ketiga, L-nya yang di sini jadi R. Ini yang jadi T1. Dan yang ini jadi T2. Jadi kalau berdasarkan pre-order berarti R T1 T2. L P Q. Dapatlah yang di sini. Dan upapohon yang terakhir adalah M. Dapatlah yang ini. Sehingga untuk pre-order dapatlah yang seperti ini. Sama juga seperti contohnya di sini. Sehingga di sini tuh ada typonya. Harusnya ini H. Dan ini kita juga bagi per upapohon. Ini upapohon yang pertama. Ini upapohon yang kedua. Nah, untuk itu lagi kita bagi lagi. Ini upapohonnya lagi. Ini upapohonnya lagi. Nah, ini juga upapohonnya. Ini upapohonnya. Nah, sehingga yang pertama itu kita punya A, B, D. Ini. A, B, D di sini. Lalu kita lagi punya E, H. Yang ini. Harusnya. Ini bukan F. Ini mereka salah ketik ini. Baru upapohon yang berikutnya itu CF. Yang ini. Lalu G, I, J. Yang ini. Seperti itu. Paham nggak? Paham, Pak. Nah, seperti itu. Jadi itu penentuan pre-ordernya seperti itu. Jadi kalau kalian bingung, kalian bagi per upapohonnya. Lalu tinggal ikuti algoritmanya. Jadi kalau pre-order ya berarti harus RT1 T2. Jadi kalau jangan bingung kalau misalkan di sini ada 3 atau ada 4 atau ada 5 atau dan seterusnya. Tetap dibikin konsepnya tetap sama begitu. Jadi dia harus T1 T2 dan itu pokoknya mengikuti. Oke. Jadi kalau misalkan yang di sini kan ini sama saja ini T1 saja, T2-nya tidak ada. Yang ini juga sama saja dengan T1 saja, T2-nya tidak ada. Ini langsung R T1. Ini juga langsung T1 atau ini bisa langsung jadi R sendiri. Nah, sehingga dia hanya muncul sebagai F atau G saja. Oke. Selanjutnya oke, pelan-pelan berarti ini pre-order, kita ke soalnya dulu. Nah, oh ya ini cuma langkah-langkahnya saja biar kita ingat. Nah, kita lihat punya kita di sini. Berarti kita bagi dulu ini upapohonnya. Oke, ini punya upapohon yang ini upapohon yang ini upapohon yang di sini. Jadi yang ini juga lagi dibagi upapohonnya sama yang di sini. Oke. Nah, ini 3, tapi bisa langsung. Kalau berdasarkan pre-order berarti kita mulai dulu dari yang pertama kan? Berarti yang A dulu. A, lalu apa lagi? Apa lagi? B. Oke, B, lalu E E. kan? Iya, E, iya. lalu ini H lagi ya. H, ini Oh. urutannya sudah. I, I, dan I, J. J. Nah, oke, upapohon ini selesai.
Langsung pindah ke upapohon yang ini. Oh, cuma ada F. Oke, langsung F. Upapohon yang ini cuma ada C. Oke, langsung C. Upapohon ini adanya D dengan G saja. Ya, langsung D dengan G di sini. Oke. Jadi yang untuk pre-order A, B, E, H, I, J, F, C, D, G. Ini pre-ordernya. Oke, sekarang kita lihat yang in order. Wah, ini saya harus hapus nih. Bagaimana caranya hapusnya? Interruption. Oke. Coba ya. Ini bagaimana hapusnya? RS all in on-site. Oke. Oke, kita lihat yang in order sekarang. In ordernya itu R-nya ada di tengah. Jadi kita punya T1-nya, kita punya T2-nya sekarang. Oh ya, harusnya saya tidak hapus ya. Oke. Jadi ulang-ulang kita bagi dulu upapohonnya lagi. Ini lalu yang ini misalkan. Lalu yang ini sendiri, yang ini sendiri, yang ini sendiri. Ini juga sendiri, 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 dan sendiri. Oke, jadi kita punya sekarang yang pertama T1 R T2. Jadi kita mulai dari yang T1 dulu. Nah, T1-nya berarti kita mulai dari yang paling bawah pokoknya. Kita mulai dari yang paling bawah. Oke, T1-nya yang di sini. Ini T1. Ini T2. Ini R. Oke. Jadinya A, B lagi ini. N, E, O, kan? T1, R, baru T2. Jadi T1-nya N, R-nya E, T2-nya itu O. Sehingga dapatlah yang di sini. Lalu sekarang kita bisa anggap ini sebagai upapohon secara keseluruhan. Jadi yang saya lingkari ini sebagai T1. Lalu yang ini yang bisa jadi sebagai T2 di sini. Ini bisa juga dipandang seperti itu. Atau langsung bisa juga secara keseluruhan di sini. Jadi T1, oh ya, ini T1, ini T2. Sementara ininya yang R. Jadi T1, R, T2. T1-nya kita sudah tulis, berarti yang sekarang adalah R-nya, yaitu B di sini. Nah, lalu T2-nya yang ini, dua-dua ini, F, G di sini. Oke, selanjutnya karena selanjutnya itu dia upapohon yang ini sudah selesai, berarti kita ke R yang paling atas dulu, yaitu yang ini. Nah, yang dari sini kita ke A-nya lagi, baru A-nya turun ke yang upapohon kedua. Sehingga di sini muncul yang A, lalu upapohon kedua T1 R T2, berarti H C I di sini. Dapatlah yang di sini. Oke. Selanjutnya pindah ke yang ini nih. T selanjutnya. Jadi kalau misalkan ini sudah selesai, kita bisa pandang ini lagi sebagai yang T yang lain lagi seperti itu. CHCI. Nah, yang di sini ini cuma ada satu. Ini yang ini T1 R T2. Berarti dapatnya JDK di sini. Dapatnya di sini. Ini JDK. Lalu untuk yang di sini PLQ ini T1
R T2. Dan yang terakhir itu si M saja ini tersisa. Oke, itu in order. Jadi dia T1 RT2. Oke, kita pindah ke contoh yang di sini. Berarti boleh kita bikin seperti ini. Lalu seperti ini lagi. Oke. Sehingga di sini T1-nya di sini. T1, oh ya, T1, T1-nya yang ini. Sementara T2-nya di sini. T2-nya ini satu kesatuan ini. Ini misalkan dulu ini R-nya di sini. Jadi T1 R T2. Sementara di T2-nya juga punya R di sini. Ini R-nya, ini T1-nya. Jadi kita kasih yang ini dulu. T1 R T2 yang besar ini. Sehingga DB T1R. Lalu yang untuk T2-nya itu ada E dan H di sini. Tapi karena secara in order berarti harusnya H dulu baru E. Dia harus T1R T2. T2-nya kosong. Jadi cuma ada H dan E. Sehingga bentuknya menjadi HE seperti ini. Jadi T1R T2. Nah, di dalam T2 itu ada T1R-nya lagi. Jadi T1R. Makanya DB HE. Selanjutnya ini sudah selesai, kita pindah ke R yang di atas, A. Lalu masuk ke sini, berarti ini yang T1. Ini yang R. Yang untuk ini yang T1. Ini R-nya. Ini yang T2. Nah, jadi kita mulai dari yang T1, F. Lalu R, C. Lalu T2-nya yang ini. T2 dalam T2-nya ada lagi. Dalam T2-nya dibagi lagi menjadi T1 T2R di sini. Jadi I R Oke. Oke, jadi di sini kita punya seperti ini upah pohonnya sehingga untuk in ordernya kita mulai dari yang bawah, ingat berarti ada T1 R T2. Nah, kita bisa anggap ini sebagai T1. Lalu ini R. T2-nya kita bisa anggap ini semua sebagai T2. Nah, sehingga di sini kita punya H-nya dulu, lalu habis itu E, lalu kita punya IJ gitu. Kita punya IJ di sini. Nah, habis itu ini sudah kita anggap yang besar ini sebagai T1 secara keseluruhan. Lalu ini yang R dan yang ini T2. Sehingga kita punya T1-nya sudah dapat HEIJ. Sekarang R yaitu berarti B dan T2-nya yaitu F di sini. Oke. Jadi ini semua ini kita bisa pandang dia lagi sebagai T1. Yang di atas ini adalah R dan yang ini adalah T2-nya. Nah, sehingga kita setelah F di sini kita masuk ke A-nya dulu, baru C di sini. Oke. Selanjutnya tinggal yang di sini. Tinggal yang ini berarti otomatis ini T1. Ini yang R. Oke. Jadi langsung G
dan D. Itu. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi bikin pelan-pelan upah pohonnya, lalu sudah tentukan mana T1, mana T2, dan jalan. Oke. Oke, yang terakhir sekarang. Yang terakhir sekarang itu, oke, yang terakhir itu sekarang adalah post order. Jadi ini R-nya paling terakhir. Kita ambil dulu T1, T2-nya. Jadi, gimana ini pointernya? Oke. Nah, ini dari sini. Berarti ini T1-nya. Ini T2-nya. Dan yang ini R-nya. Berarti NOE. Oke, kita punya ini. Dan akhirnya kita pandang yang besar ini sebagai T1. Dan ini kita bisa pandang sebagai T2. Sehingga dari sini kita kembali dulu ke B, oh ya, T1, T2, ini langsung FG di sini. Jadi T1-nya sudah, T2 sekarang FG, baru ke R-nya. R-nya yang ini. Yaitu B di sini. Oke. Setelah itu kita pandang yang besar ini semuanya sebagai T1. Yang ini sebagai T2. Sehingga setelah T1, kita ke sini dulu. T2-nya dulu. Baru ke R yang ini. Nah, di T2-nya ada lagi. Di T2-nya itu ternyata ada T1, ada T2, dan ada R di sini. Nah, jadi dia HIC. Dapatlah yang ini. HIC. Baru masuk ke R yang besar di sini. T1, T2, R. Berarti yang berikutnya adalah A di sini. T1-nya sudah, T2-nya sudah, berarti R-nya yang A di sini. Nah, A-nya di mana ini? HIC. Oh iya, A-nya paling terakhir ya. Karena di sini simpulnya itu harus ditutup dengan R. Oke, berarti untuk yang ini T1, T2. Oke, ini secara keseluruhan dianggap sebagai T1. Ini T1. Dan yang di sini sekarang yang menjadi T2. Jadi T1, T2, R. Jadi ini sudah T1 semuanya. Sekarang di T2-nya juga ada lagi yang ini. Jadi kita harus dibagi-bagi lagi. Jadi ini yang T1-nya. Ini T2-nya. Oke, seperti ini. Jadi kita punya T1, JK, D, JK di sini, JK dulu, JK, lalu yang PQL-nya lagi T1, ini kan T1, ini T2. Ini yang R-nya. Oh iya, ada lagi yang di sini. Oke. Jadi ini JK, ini T1-nya. Dapat yang ini. Lalu yang di sini ada PQL, pakai T1, T2R di sini lagi. Nah, jadi PQL. Selanjutnya yang ini tinggal satu, jadi ada M di sini, langsung kembali ke R-nya, D, baru kembali ke yang R besarnya yaitu A. Penutupnya harus R yang paling besar, akarnya yang paling besar di sini. Seperti itu. Nah, yang di sini juga sama. Oke, kita bagi-bagi. Yang ini sama yang ini. Yang ini sama yang ini. Oke, bagaimana? Oke. Jadi yang pertama itu T1, T2,
Oke, ini dianggap sebagai T1 semuanya. Ini dianggap sebagai T2-nya. Wah, kok bisa ya? T1, T2. T1, oke. Salah ya. Bisa tidak ya? Oke, sorry. Ini T1-nya cuma yang ini, T2-nya yang ini. Lalu di dalam T2-nya ada T1 sama R di sini. Sehingga pertama kita punya T1 yaitu D, lalu T2-nya itu ada EH, di mana H-nya itu yang T1 dan R-nya itu yang E, sehingga kita punya HE di sini. Karena T2-nya tidak ada. Sehingga sekarang T1, T2, R, B. Makanya dapatlah B di sini. Habis itu yang pohon yang kanan ini, kiri ini kita namakan sebagai T1, dan yang besar kedua ini kita namakan sebagai T2. Nah, di dalam sini juga ada, berarti F-nya ini yang T1, sementara yang 3 ini sebagai T2. Lalu di 3 ini juga ada lagi, I-nya sebagai T1, J-nya sebagai T2, D-nya sebagai R. Jadi yang pertama itu kita mulai dulu dari yang ini, F, T1, lalu T2-nya yang 3 ini berarti T1, T2R, berarti I, J, G. Ini. Nah, kita punya kembali ke sini, T1, T2R, berarti F, lalu yang ini semua, dan C sebagai R. Sehingga C di sini. Lalu secara keseluruhannya, ini T1, T2, dan R di sini. Hingga dapatlah A. Oke, punya kita yang di sini. Yang ini berarti T1-nya itu H dulu. Lalu T2-nya itu I. Nah, ini dulu. Jadi ada T1, T2. Jadi yang setelah itu yang ini yang dijadikan T1, ini sendiri yang dijadikan T2. Sehingga H, I, J gitu. Jadi awalnya yang di sini hanya T1, I-nya T2. Jadi H, I. Lalu di sini yang T1-nya yang HI, lalu yang di sini T2-nya yang J, sehingga HIJ di sini. Oke, selanjutnya yang besar ini yang namanya T1. Ini yang namanya T2 di sini. Jadi apa dulu? Setelah HIJ apa? E dulu ya. Ya. E dulu. Setelah itu F. Nah, baru naik lagi ke sini. B, C ya. B dulu dan C. Oke. Habis itu baru ke sini lagi. G dulu baru G, D, A. Nah, oke, seperti ini. Akhirnya. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Oke, Pak. ya, jadi Bisa, jawabannya Pak. untuk nomor terakhir dari tugas pertemuan 15 adalah yang seperti ini. Mana ini pointernya? Oke, seperti ini ya. Seperti ini. Saya belum lihat-lihat lagi nih, karena kalau saya stop share yang ini, terus saya share screen yang mana ini? Oke. Ya, yang kumpul itu baru berapa orang ini? Ya, pokoknya inilah yang baru kumpul. Coba kita lihat misalkan punya sih.
Oke. Ada lagi yang belum kumpul, yang kebetulan hadir malam ini tapi belum kumpul tugasnya? Yang sementara di Zoom tapi belum kumpul tugasnya? Tadi kalau tidak salah ada Jela ya tadi. Jela masih ada tidak Jela? Oh, masih ada. Jela. Oh, sudah tidur ya Jela ini. Tadi WA tapi saya tidak sempat balas Jela, jadi kalau kamu masih mau kumpul silakan, tapi ya karena kita sudah bahas kunci jawabannya ya, jadi pasti nilainya tidak sama dengan teman-teman yang sudah kumpul terlebih dahulu. Gitu. Oke, sebelum kita selesai ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau tanya? Pas, Pak. Oke, Pas, Pak. kalau sudah pas, sampai sini pembahasannya. Untuk UASnya, seperti yang saya sudah jelaskan waktu pertemuan ke-13 kemarin, jadi silakan kelompoknya masih tetap yang sama. Kalian bikin ringkasan materinya itu setelah UTS, berarti fokus ke pohon. Semua ya, jadi tidak hanya materi yang kalian bawakan, tapi semua dari awal, dari pertemuan dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Jadi dibuat ringkasan materinya, nanti sebentar saya share semua PPT dari semua kelompok, silakan dibuat ringkasannya, lalu setiap tugas yang sudah kita kerjakan itu dijadikan sebagai contoh soal di dalam rangkumannya. Jadi kalian harus tahu jawaban benarnya itu yang mana. Sehingga pentingnya untuk ikut pembahasan malam ini. Sehingga nanti jawaban yang kalian taruh di rangkuman kalian itu adalah jawaban yang benar. Kalau misalkan nanti dikumpul dan ternyata masih menggunakan jawaban yang salah, ya saya salahkan begitu. Paham kan? Paham, Pak. Pak. Ya, jadi seperti itu saja. Jadi silakan dibuat rangkumannya dari materi kelompok pertama sampai materi kelompok kelima. Setiap kelompoknya di kelompok 1 bikin 1 sampai 5, kelompok 2 bikin 1 sampai 5, kelompok 3 bikin 1 sampai 5. Silakan diketik di Word dan nanti saya bikin Gform-nya untuk pengumpulannya. Kalau kan kita ujiannya hari Kamis ini. Kalau deadline-nya Kamis ini, kalian terkejar tidak atau kalian masih fokus dengan UAS yang lain? Tidak sempat, Pak. Takutnya masih sibuk dengan UAS yang lain. Oh ya sudah, berarti pekan depan ya. Berarti waktunya sampai tanggal 23 ya. UAS-nya cuma 1 minggu kan? Iya, Pak. Dari 13 sampai 18 ya. Berarti pengerjaannya paling lambat dikumpul sampai tanggal 23 Juni di jadwal kuliah kita seperti biasa. Jadi sampai jam 4 sore. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nanti saya kirimkan linknya, link Gform-nya, dan yang kumpul itu cuma satu ya, jangan setiap orang kumpul. Jadi nanti yang masuk ke saya itu cuma 5 jawaban untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Jadi cuma 5 saja. Bisa dipahami ya? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Ujian sukses ya semuanya ya. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Malam, Pak.